Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai mimpi nggih. Arti mimpi yang menandakan perubahan nasib yang drastis. Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan pernah memimpikan ini dan mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Sudah lama saya tidak bahas mengenai mimpi nggih dulur. Ini bagi panjenengan yang mungkin bertanya-tanya mengenai mimpi panjenengan. Dan perlu diingat dulur, tidak semua mimpi itu bisa saya artikan atau saya tafsirkan nggih, karena tidak ada di primbon, atau mungkin saya tidak mengalami sendiri, atau mungkin saya belum pernah atau belum sempat diberitahu. Jadi saya nggak ngerti artinya. Sing tak ngerteni tok ae, sing tak wedarke nggih dulur. Nah, dalam diam dulur, terkadang mimpi datang itu bukan sekedar isyarat bunga tidur saja nggih. Mimpi bisa juga mengisyaratkan di alam bawah sadar bahwa nasib atau hidup itu akan mengalami perubahan drastis. Nah, bagi panjenengan ya, menurut agama panjenengan masing-masing, mungkin hal ini sudah dijelaskan menurut versi agamanya masing-masing nggih. Ning menurut ilmu peniten, penjelasannya begini dulur. Dalam banyak budaya dan tafsir mimpi, ada beberapa jenis mimpi yang dianggap sebagai perubahan nasib dalam hidup secara drastis, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Tetapi dulur, bagi yang terbiasa menghalu, mimpi ini tidak ada artinya nggih. Karena memang halunya itu terbawa dari mimpi. Jadi yang menciptakan adalah dirinya sendiri nggih. Berbeda kalau seseorang sedang mengalami sesuatu yang menginginkan suatu jawaban, kemudian bermimpi yang mana ada kaitannya dengan apa yang dialami. Nah, itu yang disebut dengan makna mimpi, yang mana biasanya ini ya mimpinya jenis puspotajen. Jadi sesuai dengan apa yang dialami dan ada keterkaitannya. Nah dulur, tanda mimpi hidup akan berubah atau dikaitkan dengan perubahan besar dalam hidup nggih. Yang pertama, mimpi menyeberangi air, atau bisa dikatakan mimpi melihat air nggih. Nah, mimpi melihat air ini ada dua ya, air yang jernih atau air yang keruh nggih. Nah, mimpi air jernih dan tenang. Mimpi melihat air jernih pertanda apa? Nah, kalau panjenengan mimpi melihat air yang jernih, tenang, atau mungkin panjenengan menyelami ya di sungai begitu, ini menandakan akan ada perubahan yang positif atau awal yang baru, atau mungkin panjenengan di masa kesulitan nggih, kemudian panjenengan menemukan jalan atau solusi dalam hidup panjenengan, atau ketenangan setelah masa sulit panjenengan. Nah, kemudian bagaimana kalau mimpi air yang keruh atau air banjir nggih? Itu maknanya apa? Nah, maknanya pertanda akan ada gejolak emosional atau tantangan besar yang bisa mengubah jalan hidup panjenengan. Apakah sedang berkonflik dengan seseorang, apakah sedang mengalami permasalahan mengenai keuangannya, atau permasalahan lain yang begitu memancing emosional panjenengan, kemudian terbawa mimpi. Nah, mimpi menyeberangi air keruh atau air banjir itu merupakan salah satu jawaban dari solusi suatu permasalahan panjenengan. Nah, kalau sudah tahu artinya berarti harus ngapain? Berarti harus mengambil sikap bijak supaya tidak salah langkah, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak panjenengan inginkan. Oke, mimpi sebelum perubahan besar ya. Mimpi mengenai kematian ya.
arti mimpi kematian sendiri, artinya merasa ya, dalam mimpi tersebut panjenengan mengalami kematian yang mana bisa melihat jasadnya, merasa ada dua, atau merasa mengalami kematian itu sendiri. Mungkin dulur mimpi mengenai kematian itu menakutkan nggih terdengarnya, tapi dulur kadang yang namanya mimpi itu kebalikannya. Mimpi tentang kematian diri sendiri sering ditafsirkan sebagai simbol akhir dari satu fase dan awal yang baru. Contohnya dulur, seperti akan pindah tempat tinggal, kemudian pekerjaan yang baru, atau pola hidup yang drastis ya, atau segala permasalahan panjenengan diartikan sebagai sesuatu yang sudah berakhir dan memulai sesuatu yang baru. Pati, mati, ini gak mesti mengenai seseorangnya nih, tapi gambaran bahwa mungkin yang dilalui fase itu sudah berakhir, waktunya berganti. Banyak orang yang takut ketika bermimpi mengenai kematiannya sendiri, padahal itu hanyalah simbol saja dulur. Gak mesti mimpi panjenengan kok mesti dadine mimpi podo karo sing diimpeni, tidak seperti itu. Bahkan kalau menurut primbon Jawa nggih, orang itu kalau mimpi mati biasanya umurnya panjang ya, atau mungkin kalau sakit dimimpikan mati akan sembuh. Berbeda kalau mimpi menjadi pengantin. Nah, pengantin itu kan bagus ya, tetapi malah artinya dalam menurut pribon Jawa itu kurang bagus ya, tidak bagus. Malah artinya itu berhubungan dengan kematian. Jadi kalau memimpikan mengenai kematian itu jangan terlalu takut ya. Apalagi bagi yang suka menghayal. Lagi menghayal masuk ke dalam mimpi sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, dipikir akhirnya stres, depresi, dan malah pengarahnya sesuatu yang sebenarnya tidak malah dari kenyataan. Nah, jadi paham nggih mengenai arti mimpi kematian diri sendiri itu adalah simbol dari perubahan fase hidup panjenengan yang baru. Kemudian mimpi ular ya. Mimpi ular menurut primbon dan psikologi itu sudah berbeda dulur. Macem iki mimpi tentang ular ki akeh nggih. Enek sing mimpi ular, mimpi digigit ular gede kuwi artinya dapat jodoh atau dapat rezeki besar. Ada juga yang mimpi digelibeti ular itu artinya ada yang mengganggu atau ada yang ingin mengenai. Tetapi dalam makna lain dulur, ular itu bisa menjadi simbol transformasi dan pembaruan. Kok bisa begitu? Karena ular itu kan berganti kulit nggih dulur. Nah, dari situ bisa diartikan mungkin hidup kita sedang bersiap untuk berubah, tumbuh, dan menemukan bentuk yang lebih utuh. Definisinya melungsungi, berganti kulit itu bisa diartikan demikian. Pokoknya mimpi mengenai ular itu banyak sekali dulur maknanya. Tergantung dari apa yang dialami di kehidupan nyatanya seseorang. Atau bisa diartikan kekuatan yang tersembunyi yang akan muncul ke permukaan, yang menandakan perubahan besar dalam hidup kita. Nah, jadi beda-beda tuh artinya dulur. Nah, cocok orane itu tergantung fase yang dialami seseorang. Kemudian mimpi terbang, arti dan maknanya. Mimpi terbang ini kalau dikaitkan dengan seseorang yang sedang gangguan dulur, ini menandakan seseorang tersebut sedang tersesat ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan cara pandang atau perubahan hidup yang akan berubah secara drastis, ini menandakan suatu kebebasan dan ambisi di mana perubahan besar dalam cara pandang hidupnya itu mengubah nasibnya. Bisa diartikan pula bahwa kita siap untuk meninggalkan sesuatu yang mungkin menjadi beban kita yang menghambat dan melangkah menuju tujuan yang baru.
Tapi dulur, kalau mimpi jatuh dari ketinggian itu kan sama ya, kayak merasa terbang. Nah, itu bisa jadi maknanya gangguan nggih. Pertanyaannya, jenis siapa sih yang mengganggu? Dulur, gangguan ya yang masuk ke dalam mimpi tidak lain adalah faktor terbesarnya pikiran diri sendiri. Jika seseorang energinya itu penuh full positif, maka mimpi apapun itu tidak akan berefek pada pikirannya dan tidak juga menembus dalam kehidupan nyatanya. Kenapa? Karena sesuatu yang utuh, sesuatu yang kuat ini sulit untuk dimasuki. Berbeda dengan sesuatu yang utuh tetapi kopong, contohnya balon ya, ketika ditusuk jarum apa yang terjadi? Duar, meledak. Nah, seperti itulah dulur yang namanya gangguan yang sangat berefek pada alam bawah sadar seseorang, dimulai dari pikiran. Kemudian mimpi kehilangan sesuatu. Dulur, panjenengan pernah napa mboten mimpi kehilangan rumah, kendaraan, ataupun barang berharga panjenengan? Nah, kalau mengalami mimpi seperti ini, maknanya bisa jadi akan mengalami yang namanya pergeseran status atau identitas. Dan kadang dulur, mimpi kehilangan sesuatu itu menandakan bahwa kita akan menemukan sesuatu yang baru. Kehilangan kancing benik, apa ya bahasa Indonesia nih apa ini? Nah, kancing pokoknya ya. Nah, kehilangan kancing ini menandakan ketika panjenengan kehilangan seseorang yang panjenengan sayang atau pasangan panjenengan, pertanda panjenengan akan mendapatkan ganti lagi. Jadi makna mimpi kehilangan sesuatu belum tentu buruk. Bisa jadi itu adalah pertanda akan mengalami perubahan besar drastis dalam hidup yang mana itu di luar nalar kita. Mengenai mimpi rumah gitu lur. Mimpi berasa di rumah yang sangat bagus nggih. Itu terkadang tidak sama dengan mimpinya. Kadang malah seperti mengalami penurunan nggih. Tetapi kalau mimpi mengenakan pakaian yang jelek ya, itu artinya kadang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, dulur, makanya setiap mimpi itu tafsirannya berbeda-beda nggih. Kadang kuwi sing elek ngipine artinya bagus, yang mimpinya baik belum tentu baik, kebalikannya. Makanya kalau mimpi itu sebisanya jangan diumbar-umbar nggih. Disimpan aja dulu sambil diamati ya. Doain aja mudah-mudahan itu bagus ya. Nek elek gak usah mbok pikir. Ngoten lho nggih. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mimpi bisa jadi bunga tidur, bisa jadi gangguan, halusinasi, atau memang pertanda kita mengalami sesuatu hal yang besar dalam hidup. Oke. Kemudian mimpi mendaki atau jatuh dari ketinggian. Kalau panjenengan mimpi mendaki gunung, mendaki tangga, itu artinya akan mengalami kenaikan status sosial atau kenaikan identitas ya. Kalau mengalami jatuh dari ketinggian, ini bisa diartikan sebagai penurunan, perubahan mendadak atau kehilangan kontrol, atau bisa jadi warning untuk hati-hati dalam pengambilan keputusan. Belum tentu jatuh, tapi itu setidaknya kita itu disuruh mikir ya, supaya gak gampang ceroboh dalam mengambil keputusan. Barangkali mungkin panjenengan dihadapkan suatu keputusan yang besar, yang mana seperti mata uang ya, antara bagus dan buruk. Nah, disitulah kalau panjenengan mengalami mimpi jatuh dari ketinggian, menandakan panjenengan harus benar-benar teliti, setiti, ngati-ngati dalam mengambil keputusan. Nah, saiki arti mimpi sebagai pertanda spiritual atau mimpi bertemu dengan orang tua yang bijak. Mimpi bertemu dengan sosok tua atau cahaya yang terang gitu lur.
Nah, ini biasanya diartikan sebagai petunjuk spiritual. Mungkin panjenengan mengalami di titik yang penting dan akan tercerahkan, mengalami pencerahan atau mengalami hal baru dalam hidup panjenengan. Nah, itu bisa jadi pesan lembut dari semesta bahwa diri kita sedang dipersiapkan untuk berubah, entah lewat ujian atau lewat takdir yang penuh kejutan. Jikalau panjenengan mimpi lebih dari sekali, maka jangan pernah meremehkan mimpi, karena bisa jadi ia adalah salam sunyi dari masa depan yang tengah menyapa kita dengan pelan. Nah, dari yang saya sampaikan ini dulur, panjenengan pernah mimpi di poin yang mana? Silakan komentar nggih dulur, sesuai dengan pengalaman panjenengan atau berbeda dengan apa yang saya jelaskan. Dan mudah-mudahan apapun mimpi panjenengan itu adalah jawaban yang terbaik untuk panjenengan nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu.